على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita sekarang masih berada pada pembahasan syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Yang mana syarat-syarat kalimat la ilaha illallah terdapat 8 syarat yang terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang mungkin sebagian kita pernah menghafalnya, yaitu ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada 2. Kemudian syarat la ilaha illallah ada 8. Adapun rukunnya an-nafyu wal isbat. Rukunnya adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu yaitu peniadaan, al-isbat penetapan. Naam. Kemudian syaratnya ada 8 dan sudah kita ambil 5 syarat yang sebelumnya. Dan kita sekarang akan masuk ke syarat yang ke-6. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat mahabbah, yang kelima adalah yang kelima adalah sidq, kejujuran. Sekarang yang ke-6, qala al-imam asy-syekh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah, as-sadisu yang ke-6 al-inqiyadu bi huquqiha wahiyya al-a'mal al-wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban limardatih. Yang keenam, syarat yang keenam adalah al-inqiyadu bi huquqiha, tunduk dan patuh dengan dengan hak-hak kalimat la ilaha illallah, atau tunduk dan patuh dengan konsekuensi atau keharusan kalimat la ilaha illallah. Yaitu apa? Yaitu amalan-amalan yang wajib. Dengan cara apa barakallahu fiikum tunduk dan taatnya, tunduk dan patuhnya? Dengan cara ikhlasan lillahi wa talaban limardatih, yaitu dalam keadaan mengikhlaskan amalan-amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan-amalan tersebut juga dalam rangka mencari keridhaannya. Ini yang dikenal dengan inqiyad. Jadi tunduknya kita, patuhnya kita dengan konsekuensi atau keharusan kalimat la ilaha illallah adalah beramal amalan kewajiban diiringi dengan rasa ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Asyartu sadisu, ini syarahnya ini yang dikumpulkan oleh salah seorang murid beliau, yaitu Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah. Asyartu as-sadisu, syarat yang ke-6 al-inqiyadu wa didduhu at-tark. Lawan daripada inqiyad adalah at-tarku. Al-inqiyad itu maknanya tunduk dan patuh. Lawannya at-tarku itu meninggalkan. Maksudnya bagaimana? Meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lawannya. Wal inqiyadu bi huquqiha huwal muhiqqu. Dan tunduk serta patuh dengan konsekuensi atau keharusan kalimat la ilaha illallah, hak kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus meninggalkan seluruh peribadatan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan harus memurnikan ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Jadi harus apa? Harus tunduk dan patuh dengan hak-hak
atau konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Huwal muhibbu. Inilah yang dinamakan dengan kriteria atau inti. Nah, inti daripada syarat kalimat la ilaha illallah, tunduk dan patuh dengan hak-hak atau barakallahu fikum konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Li'anna katsiran mimman yadda'i, atau muhibbu itu mizan, timbangan. Ya, timbangannya di sini. Timbangannya itu di sini. Al-muhib itu bisa diartikan timbangan juga, bisa ya timbangannya di sini. Jadi tunduk dan patuh dengan hak-hak atau konsekuensi kalimat la ilaha illallah huwal muhibbu, itulah timbangannya. Nah, timbangannya itu. Kenapa? Li'anna katsiran mimman yadda'i annahu ya'lam makna hadhil kalimah, dikarenakan kebanyakan dari sebagian orang yang dia mengaku-ngaku atau menyeru bahwasanya dia tahu, mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, tahu maknanya dia. Wa annahu mukhlisun wa musaddiqun wa mustayqinun, dan bahwasanya dia dalam keadaan ikhlas atau orang tersebut ikhlas, musaddiqun membenarkan juga jujur, mustayqinun dan yakin. Idza umira bi amrin aw nuhiya an syai'in lam yanqut. Nah, atau lam yanqut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya banyak orang yang mengaku, aku tahu makna la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah katanya. Dia mengucapkan juga ikhlas, membenarkan juga, yakin juga. Namun ketika diperintahkan dengan sebuah perintah atau dilarang dengan sebuah larangan, lam yanqut, dia tidak mengerjakan, tidak tunduk dan tidak patuh. Itu. Nah, oleh karena itu apa? Al-muhibbu mizan, timbangannya adalah tadi itu, tunduk dan patuh dengan konsekuensi atau keharusan kalimat la ilaha illallah. Apa keharusan tadi? Keharusannya harus meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi. Karena dalam kalimat la ilaha illallah terdapat berapa rukun? 2 rukun. Apa itu? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Apa an-nafyu? Nafyu maknanya adalah peniadaan, ai nafyu jami'il ibadat atau jami'il ma'budat siwallah. Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isbat. Apa makna isbat? Yaitu penetapan, isbatu jami'ul ibadat lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan seluruh peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikenal dengan apa? 2 rukun. Jangan terbalik ya. Rukunnya cuma 2. Syarat yang 8. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabulillaha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Nanti akan disebutkan di dalam kitab ini. Yang jelas kalau sudah saatnya dan nampak di sini dihafal. Paham ya? Mudah sekali itu. Mudah kan? Mudah bagi orang yang dimudahkan. Paham ya? Nah, susah bagi orang yang susah. Nah, tapi insyaallah mudah itu. Ya kalau enggak hafal 8 dengan pantun ya yang penting sebutkan aja. Sebenarnya enggak jadi permasalahan, enggak dihafal itu enggak masalah. Tapi bisa nyebutkan. Itu intinya. Barakallahu fikum. Yang jelas intinya tetap dihafal ya, karena yang namanya ilmu tidak sekedar ditulis saja. Itu hukum asalnya, karena memang benar sana ada ungkapan qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Namun tidak cukup di situ. Al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada dihafal dan bukan sekedar di tulisan-tulisan. Kenapa? Karena kalau dia cuma mengandalkan tulisan, suatu ketika tulisannya hilang, bingung. Benar enggak? Benar. Tapi kalau dia mengandalkan hafalan, diiringi dengan tulisan, saling menguatkan. Itu yang dikenal dengan ad-dabt. Karena dabt itu ada dabt sadr, dabtul kitabah. Dabtus sadr sama dabtul kitabah. Kuat hafalannya, yang dihafal dia dan juga kuat dalam penulisannya. Dalam artinya sesuai dengan apa yang ditulis. Namun kalau mengandalkan tulisan saja tidak cukup. Misalkan dia rajin nulis. Suatu ketika dituntut atau diharuskan dia misalkan muhadharah atau ngisi sebuah kajian misalkan. Ternyata tulisan, kalau dengan tulisan dia masya Allah dia. Dengan tulisan, kalau bicara jangan ditanya. Tapi ketika tulisannya hilang, ketinggal di rumah, afwan. Misalkan, itu kurang ya. Jadi tujuan kita menghafal barakallahu fikum sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis, maka kuat hujjahnya.
Jadi argumen biar kuat, bukti biar kuat, menghafal hadis di antaranya. Al-Qur'an tidak tertinggalkan. Al-Qur'an jelas nomor 1. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuannya fungsinya tadi itu fungsinya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, diiringi tulisan, diiringi juga dengan na'am barakallahu fikum hafalan. Ya semuanya dengan kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kembali ke inti pembahasan kita. Wa bana butlanu dakwah. Akhirnya setelah diperintahkan dengan sebuah perintah, dilarang dengan sebuah larangan tentang sesuatu, lam yanqad, dia tidak pasrah, tidak tunduk, tidak patuh. Akhirnya nampaklah batilnya, rusaknya seruan dia. Jadi pengakuan tadi apa? Tidak dianggap. Karena apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Paham ya? Al-ibrah bil haqa'iq itu kaidah yang sering muncul dalam ilmu fikih dan juga misalnya. Ilmu jarh wa ta'dil juga menggunakan apa? Kaidah itu, al-ibrah bil haqa'iq. Intinya yang jadikan patokan sandaran adalah hakikatnya. Kalau cuma pengakuan, banyak orang ngaku kan? Banyak. Nah, yang sudah kita sebutkan pantunnya tadi, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Karena waktu itu di pantun-pantun terdahulu itu mereka terkenalnya nama perempuan Laila. Jadi masing-masing orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila enggak mengakuinya. Maksudnya bagaimana? Orang mengaku bahwasanya kami muslim, mukmin, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, enggak pernah puasa. Ya Islam berlepas diri. Paham ya maknanya ya? Mengaku dia ahlus sunnah, sunni, salafi, tapi dia tidak apa? Tidak mengamalkan na'am barakallahu fikum jejak para salaf. Mulai dari metode berdakwah, mulai dari berbicara, mulai dari berpakaian, atau mulai dari yang lainnya, muamalah kerjasama dan semisalnya, maka dipertanyakan. Dalam artian bagaimana? Jangan sekedar pengakuan saja, namun hakikat kenyataan itu yang jadi hukum. Paham ya? Karena kita menghukumi seorang sesuai dengan apa? Zahir yang nampak itu. Paham ya? Adapun batin, al-bawatin umuruha ilallah jalla wa ala. Batin-batinnya masing manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat di sini. Karena dia tidak menerima, tidak tunduk dengan perintah atau tidak juga menghindari na'am barakallahu fikum larangan yang dilarangkan padanya tadi, akhirnya nampaklah kerusakan seruan tadi. Dia menyeru, na'am barakallahu fikum, kami tahu makna la ilaha illallah. Namun ketika diperintah dengan sebuah perintah atau dilarang dari suatu perkara, dia tidak tunduk, tidak patuh. Naam. Li'annahu law kana shadiqan mustayqinan wa muhibban haqiqatan, dikarenakan kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang jujur dan orang yang yakin dan orang yang cinta secara hakikatnya, langqada, niscaya dia akan tunduk dan patuh bihuquqi hadil kalimah, dengan hak-hak atau konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Jadi jangan sampai kita cuma zahirnya saja, namun batinnya juga harus sesuai dengan zahirnya. Karena kalau cuma menampakkan zahirnya, batinnya tidak, itu nanti dikhawatirkan apa? Masuk di dalamnya apa? Unsur-unsur kemunafikan. Paham ya? Unsur-unsur kemunafikan. Kenapa? Karena orang-orang munafik yudhiru al-Islam wa yubtinu al-kufra. Orang-orang munafik mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Naam. Hati-hati. Karena lingkupan munafik ini bukan hanya di lingkupan yang besar Islam dan kufar, Islam dan kekufuran, bukan. Namun lingkupan Ahlus Sunnah itu juga harus ada. Dalam artian penelitian atau tanhis itu penyaringan. Karena ada yang zahirnya dia bersama Ahlus Sunnah, kalau sama Ahlus Sunnah senyum-senyum memuji Ahlus Sunnah, namun di luar sana nyaci maki habis-habisan. Nah, ini berarti nampakkan zahirnya bersama Ahlus Sunnah, namun batinnya Allahu musta'an. Hati-hati ya. Itu berarti ada unsur kemunafikan. Karena sifat-sifat orang munafikin itu bahaya sekali. Apalagi kalau sudah masuk dalam nifaq i'tiqadi, hukumnya apa? Kafir. Di dalam neraka. Bukan di atas, paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Allahu musta'an. Hati-hati. Naam. Kita lihat sini, ikhlasan lillah, dalam keadaan ikhlas mengharapkan wajah Allah, wa talaban limardatih, dan juga dalam keadaan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan min ghadabihi wa iqabih, dan juga dalam keadaan takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata beliau, wa ta'ammal, dan perhatikanlah
Kisah Abi Thalib, kisah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib siapa namanya nih? Abu Thalib siapa namanya? Akhbar Zur'ah. Abu Thalib. Nah, benar. Pamannya Rasulullah, namanya siapa? Pertanyaannya bukan siapa dia, tapi namanya siapa? Pernah kenalan belum? Pernah dikenalkan teman lupa? Mungkin, ya enggak? Abu Thalib beda, jangan terbayang Abdul Muthalib lain lagi. Abdul Muthalib kakeknya. Nah, Abu Thalib ini pamannya. Siapa namanya? Ingat enggak? Bismillah. Belum? Kalau belum dibantu yang lainnya. Siapa namanya? Siapa? Abdu Manaf. Abdu Manaf tanpa al ya. Abdu Manaf. Kalau Abdul Muthalib Syaibatul Hamd. Paham ya? Kalau Abu Thalib Abdu Manaf. Ini bisa dilihat dalam yang paling dekat adalah Al-Fusul fi Siratir Rasul. Naam, Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Naam. Perhatikanlah kisah Abu Thalib. Kita lihat sini, fa innahu qad shadaqa bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Abu Thalib itu membenarkan kenabian Rasulullah, itu membenarkan. Wa alima wa tayaqqan, dan bahkan dia tahu dan yakin, wa shadaqa bima jaa wa shadaqa ma jaa bih, dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Abu Thalib pamannya. Namun apakah pamannya muslim? Bukan. Padahal membenarkan, membela dan yakin. Kita lihat sini. Walakinnahu lam yanqut li awamirillahi ta'ala, namun dia tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Falam yanfa'hu dzalik wa mahabbatuhu lah. Maka tidak bermanfaat itu semuanya, dan cintanya dia kepadanya enggak bermanfaat sama sekali. Rasulullah cinta dengan Rasul. Nah, Abu Thalib cinta dengan Rasulullah dan juga membantu Rasulullah, menolong Rasulullah dalam dakwahnya, namun tidak beragama Islam. Dalam artian tidak mau barakallahu fiikum tunduk dengan agama Islam. Kita lihat sini, bal huwa kafirun musyrikun khalidun mukhalladun finnar jahannam wal iyad billah. Bahkan dia, yaitu Abu Thalib pamannya Rasulullah ini, kafir, musyrik, khalidun kekal, mukhalladun dikekalkan finnar jahannam, di dalam neraka jahannam, wal iyad billah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kekal dalam neraka jahannam, cuman mendapatkan keringanan. Paham ya? Kekal tapi keringanannya ada. Apa keringanannya? Mendapatkan azab yang paling ringan di dalam neraka. Apa azabnya? Paling ringan kemarin? Memakai sendal api neraka sampai tapi kepalanya, otaknya mendidih. Nah, jadi dia berdiri di atas bara api yang sangat panas itu hingga otaknya mendidih. Itu hukumannya. Itu paling ringannya, bayangkan itu. Dibayangkan pun ngeri sekali, dan jangan mencoba. Paham ya? Karena paling ringannya kayak gitu. Tapi surga, barakallahu fikum, walaupun yang paling rendah, tetap kita mengharapkannya. Surga yang paling rendah itu kenikmatannya 10 kali dunia dan seisinya. Yang paling rendah itu. Apalagi yang paling tinggi. Kalau neraka, yang paling ringan ini. Azab untuk siapa? Paman Rasulullah ini, Abu Thalib ini. Karena aslinya apa? Aslinya dia ini berada di kerak api neraka yang paling bawah. Aslinya. Cuman karena dapat syafaat dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau seandainya pamanku itu bukan karena aku, bukan syafaatku yang Allah Taala berikan, niscaya dia berada di kerak api neraka yang paling bawah. Jadi syafaat yang Allah Taala berikan kepada Abu Thalib bukan syafaat untuk mengentaskan dari api neraka, cuman syafaat apa? Memperingan azab saja. Adapun kekal enggak? Kekal. Nah, Allah musta'an. Ngeri sekali. Kita lihat sini, illa annahu yukhaffaf anhu al-'adzab. Hanya saja, atau kecuali hanya saja dia itu diperingan azabnya bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khassah li Abi Thalib fi takhfifil 'adzabi faqat. Akan tapi dia diperingan azabnya dengan syafaat Rasulullah, dengan sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus diberikan kepada Abu Thalib dalam apa? Dalam rangka memperingan azabnya saja. Adapun kekal tetap kekal ya. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup, merasakan terus azabnya. Allahul musta'an. Haitsu innahu hamahu wa zada anhu bi nafsihi wa ahlihi. Kenapa? Dikarenakan Abu Thalib ini barakallahu fikum, dia ini menjaga Rasulullah dan membela Rasulullah dengan dirinya dan juga keluarganya. Membela dan juga
Na'am barakallahu fikum menjaga Rasulullah. Wa kana yahutuhu wa yansuru. Dulu waktu itu pamannya Abu Thalib ini yang menjaga Rasulullah dan juga istilahnya apa? Yang meliputinya kemana saja diiringi. Dan bahkan ketika berdagang di Syam diajak waktu itu. Ketika umur Rasulullah sekitar 12 tahunan itu, atau dalam artian ketika umur segitu. Nah, berdagang di Syam diajak karena saking apa? Sayangnya dan juga penjagaannya itu. Na'am barakallahu fikum. Namun apa? Fayuj'al fi dahdahin min narin yablughu ka'bayh yaghli minhu dimaghuhu. Kemudian ternyata dijadikan Abu Thalib ini berada, na'am barakallahu fikum, berada di atas bara api yang, na'am barakallahu fikum, mendidih. Yablughu ka'bayh, yang mencapai mana? Mencapai kedua, na'am barakallahu fikum, kedua mata kakinya. Yaghli minhu dimaghuh. Yang apa? Yang dengannya, dengan sebab api tadi, na'am barakallahu fikum, mendidih otaknya. Allahul musta'an. Ngeri sekali ini. Nas'alullah al-afiyah, kata beliau. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Inilah kisah yang perlu kita renungi dan kita perhatikan bahwasanya hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berupaya untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Cuman bisanya hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, pengarahan, bimbingan dan juga na'am barakallahu fikum, memerintahkan jalan yang benar. Adapun dia menerima hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa buktinya? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala apa kemarin? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kau cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Dan Allah Ta'ala lebih tahu tentang siapa orang yang berhak dan layak mendapatkan hidayah. Jadi kita semuanya bisa ngatur keluarga kita, menasihati jalan yang benar, ini haram, ini mubah, ini sunnah, ini bid'ah, ini batil, ini hak. Itu bisa. Cuman memaksa enggak bisa. Karena memaksa bukan dakwah agama Islam. Paham ya? Memaksa bukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisanya menyampaikan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sunnah, Pak, ini bid'ah, tinggalkan bid'ah, ambil sunnah. Ini kebenaran, ini kebatilan, tinggalkan kebatilan, ambil kebenaran. Ini jalan yang lurus. Kita bisa nyarankan, membimbing, mengarahkan, namun memaksa enggak bisa. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dalilnya tadi itu. Naam. Adapun hidayah yang kita miliki, yang kita curahkan kepada manusia adalah hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah yang sifatnya mengarahkan dan membimbing. Karena hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah ad-dalalah wal irsyad itu kita bisa memilikinya dan bisa na'am barakallahu fikum mengarahkan dan semisalnya. Namun hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maafun soalan ya? Ayo na'am. Fal inqiyadu syartun wa idan tafa syartu intafa al-masyrut. Maka inqiyad, tunduk dan patuh dengan konsekuensi makna la ilaha illallah adalah syarat. Maka apabila hilang syaratnya, hilang pula yang disyaratkan. Maksudnya bagaimana? Kalau hilang rasa inqiyad, hilang pula kalimat la ilaha illallah, enggak bermanfaat. Karena kalimat la ilaha illallah konsekuensinya apa? Keharusannya dua tadi, an-nafyu wal isbat. Harus itu. Karena rukun. Yang namanya rukun tadi apa rukun? Apa itu rukun? Apa itu rukun? Santai aja, bismillah. Rukun apa rukun? Apa itu rukun? Bismillah. Apa itu rukun? Yang harus ada ketika menjalankan suatu amalan. Itu di antara maknanya, cuman pengen makna yang inti. Apa itu rukun? Kan rukun itu kan jamaknya arkan. Nah, ruknun itu sendiri apa maknanya tadi? Apa Abdullah? Terjemahan bebasnya pondasi Arabnya janibus syai' al-aqwa. Janibus syai' al-aqwa. Janibu asy-syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu yang paling kuat tadi dua tadi itu. An-nafy wal isbat. Rukun itu maknanya janibus syai' al-aqwa. Terjemahan bebasnya pondasi, inti. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Itu syarat daripada kalimat la ilaha
illallah. Nah, barakallahu fikum, dikit lagi selesaikan ya sekalian. As-sabi'u yang ketujuh, karena beliau menyebutkan di sini 7, namun nanti disebutkan juga tanbih peringatan sebagian orang menambahkan 8. Paham ya? Sesuai dengan pantun dan puisi yang kita jelaskan tadi, dan di sini disebutkan nanti bisa dihafal di situ. Naam. As-sabi'u yang ketujuh, ini Al-Imam Abdullah Al-Qara'awi atsabahullah, al-qabul al-munafi lirad. Yang ketujuh ada al-qabul, penerimaan. Paham ya? Penerimaan, terima dia dengan kalimat la ilallah, maknanya, konsekuensinya dan semisalnya. Yang meniadakan apa? Ar-rad. Apa rad itu? Menolak, membantah. Apa itu ya? Penolakan atau membantah itu. Dalam artian menolak, tidak menerima. Al-qabul menerima, ar-rad menolak. Naam. Ini penyarahnya Al-Khuraisi, Ibrahim Al-Khuraisi atsabahullah. Asyartus sabi' al-qabul al-munafi lirad. Syarat yang ke-7 adalah penerimaan yang meniadakan ar-rad, yaitu penolakan. Fala budda min qabuli hadhil kalimah bil qalbi wal lisan. Maka harus menerima kalimat la ilaha illallah dengan hatinya dan lisannya. Faman lam yaqbalha wa raddaha wastakbara anha fa huwa kafir. Perhatikan ini, maka barang siapa yang tidak menerimanya, justru membantahnya serta sombong dari kalimat la ilaha illallah, maka dia kafir. Kama raddaha kuffar Quraisy inadan wastikbaran wa lam yaqbaluha. Sebagaimana hal ini kufar Quraisy membantahnya. Kenapa membantahnya? Dalam keadaan inadan, bangkang, wastikbaran, sombong, wa lam yaqbaluha, dan mereka tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalau enggak menerima? Karena kufar Quraisy tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya nggak mungkin nerima, tapi mereka tahu maknanya, cuman apa? Memang benar-benar nggak mau menerima. Kenapa? Karena nanti kalau menerima konsekuensinya harus apa? Meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka nggak mau. Oleh karena itu waktu itu Abu Lahab marah besar. Abu Lahab marah besar ketika Rasulullah mengajak. Nah, barakallahu fikum, masyarakat waktu itu mengajak untuk diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, marah dia. Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, katanya. Celakalah engkau Muhammad. Ali hada jama'tana, apakah untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami, katanya. Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Cuma untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Marah dia. Kenapa marah? Tahu maknanya. Maknanya la ilaha illallah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kufar Quraisy marah, enggak mau. Karena tahu maknanya. Paham ya? Nah, Abu Lahab mengatakan langsung, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat penuh itu. Surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Siapa namanya? Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Ya insyaallah kami menanyai perkara yang sudah pernah diajarkan aja. Kalau di keluar itu ya enggak lah. Nah, siapa namanya istrinya Abu Lahab? Pernah kenalan belum? Pernah dikenalkan? Belum, Ustaz. Siapa namanya istrinya Abu Lahab? Siapa? Siapa? Kita kasih gambaran ya. Istrinya Abu Lahab itu saudara perempuannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sudah gambarannya. Siapa namanya, siapa kunyahnya? Oh, Ummu Kulsum. Bukan, siapa? Siapa? Apa Abdullah? Namanya? Kunyahnya Ummu Jamil, sudah benar. Namanya? Nah, istrinya ini pembawa kayu bakarnya, istrinya ini. Siapa namanya? Abu Muhammad. Pernah kenalan belum? Yang istrinya Abu Lahab. Belum pernah ya? Nanti dikenalkan lagi. Yang sudah pernah kenalan ingat-ingat. Siapa Fauzan? Bukan. Ummu Jamil sudah benar. Ummu Jamil ini kunyahnya Ummu Jamil. Namanya siapa? Siapa? Ingat. Namanya Arwa. Namanya Arwa. Paham ya? Namanya Arwa. Arwa bintu Abi Sufyan. Arwa bintu Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan.
saudarinya Muawiyah bin Sufyan. Nah, istrinya Abu Lahab pun juga pembawa kayu bakarnya, di neraka juga otomatis. Nah, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahul musta'an. Akibat karena lancangnya dia di hadapan Rasulullah mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad." Berani-beraninya langsung dibantah dengan satu surat penuh itu. Justru apa? Justru tangannya Abu Lahab yang celaka dan terbelenggu. Allahul musta'an. Berikutnya, waqad qassallahu 'alaina fi kitabihi min anba'i ma qad sabaq min inja'ihi liman qabila hadhil kalimah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai atau berupa kisah-kisah, berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Mereka diselamatkan atau penyelamatannya terhadap orang yang menerima kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah kalimat yang paling bisa dikatakan paling mulia jika orang mengucapkannya dengan ikhlas dan mengamalkan konsekuensinya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, jadi kalau mentalqin, ingat-ingat, itu jangan diulang-ulang terus. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan lagi, itu keliru. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali dah, diam. Jangan dipaksa-paksa terus. Sampai dia mengucapkan kalimat lain baru ditalqin lagi. Kadang kalau dipaksa-paksa malah marah dia. Sudah la ilaha illallah, ucapkan lagi. Diam bisa enggak? Malah dia marah, ganti marah gitu loh. Soalnya apa? Soalnya dipaksa. Karena keadaannya beda dengan kita. Keadaan sakaratul maut itu beda dengan kita. Paham ya? Nah, ketika itu genting sekali, jadi kita bilang qul la ilallah. Ucapan kalimat la ilallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dah. Kalau sudah mengucapkan itu dah, itu berarti akhirnya sudah. Tapi kalau setelah mengucapkan itu kok ada ucapan lain, misalkan sudah mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu ucapan lagi mana rumahku mana? Uangnya mana? Misalkan. Berarti apa? Ditalqin lagi. Caranya gitu. Kalau dipaksa-paksa terus sudah mengucapkan marah biasanya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa? Untuk makna daripada kalimat la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Karena besarnya kalimat la ilaha illallah tersebut. Namun ucapan tersebut barakallahu fikum dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat lain disebutkan khalisan min qalbi. Khalisan min qalbi. Murni ikhlas dari hatinya. Bukan karena paksaan, bukan karena sombong, bukan karena gengsi, bukan. Murni karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yurja, diharapkan. Naam wa intiqamu liman qabila hadhil kalimah wa intiqamu wa intiqamihi mimman raddaha wa abaha. Dan juga kisah mengenai hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menolaknya dan juga enggan dengan kalimat la ilaha illallah. Enggan dengan kalimat la ilaha illallah. Wa kadzalika akhbarana bima wa'ada bihil qabilin laha dawi wa kadzalika, dan seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita bima wa'ada bihil qabilina laha, dengan perkara yang Allah telah janjikan orang-orang yang menerima kalimat la ilaha illallah minat thawab, berupa pahala dan ganjaran. Wa ma'addahu liman raddaha minal adzab, dan perkara-perkara yang Allah taala persiapkan bagi orang yang menolak kalimat la ilaha illallah berupa azab. Wal ayatu fi dzalika katsiratun ma'lumatun, dan ayat berkaitan masalah itu banyak sekali dan sudah diketahui. Paham ya? Mengenai kalimat la ilaha illallah, mengenai tauhid, mengenai orang yang menjauhkan diri dari kesyirikan, banyak sekali ayatnya. Tentang apa? Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Paham ya? Di antaranya adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, tidak terima dengan kalimat la ilaha illallah, tidak melaksanakan konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah. Apa balasannya? Neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah Taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah." Ya kan? Naam, wa ma'wahun nar wa ma lidz-dzalimin min ansar. Naam, sesungguhnya orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala
Sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidz-dzalimin min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Naam. Kita lanjutkan. Khususan 'inda dzikril anbiya alaihi wassalatu wassalam, terkhususkan ketika penyebutan tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa ma hasala li umamihim 'indama yaqbalunaha aw yaruddunaha, dan juga apa yang terjadi pada umat-umat mereka ketika mereka menerima kalimat la ilaha illallah atau ketika mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sempurna. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu menzalimi hambanya. Fal maksudu, yang diinginkan di sini, anal qabula syartun min asy-syurut as-sab'ah allati la tasih hadhil kalimah wasyahadah illa biistima'iha kulliha. Maksudnya adalah bahwasanya al-qabul, penerimaan kalimat la ilaha illallah adalah syarat daripada syarat-syarat yang 7 ini, yang tidak dibenarkan kalimat la ilaha illallah dan persaksiannya kecuali harus terkumpulkan padanya seluruhnya. 7 syarat tadi itu. Nanti ditambahkan syarat yang ke-8. Wa bihadza syarti tammat syurut al-mujmalatan, dan dengan syarat ini sempurnalah syarat-syarat secara global. Tsumma ta'ti mufassalatan bi adillatiha, kemudian akan datang dengan cara dirinci, terperinci, bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya, minal kitab was sunnah insyaallah taala, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah insyaallah taala. Nasallaha azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yutsabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.